Baik adik-adik, kita lanjutkan ke pembahasan soal selanjutnya. Syafa melakukan eksperimen untuk membuat musik dari segelas air dan sendok. Air dimasukkan ke dalam setiap gelas yang berbeda dengan volume yang berbeda-beda. Kemudian gelas diketuk satu persatu dengan menggunakan sendok secara berurutan. Mulai dari gelas 1 sampai gelas kelima. Ini gelas 1, 2, 3, 4, 5. Manakah gelas yang menghasilkan frekuensi paling tinggi dan apa yang menyebabkan perbedaan nada pada masing-masing gelas? Pada prinsipnya adik-adik, semakin banyak air dalam gelas, maka kolom udara di atasnya semakin kecil. Kalau kolom udara di atasnya kecil, maka getaran yang dihasilkannya lebih cepat atau bunyinya jadi lebih tinggi. Karena bunyinya lebih tinggi, berarti frekuensinya besar. Sebaliknya, ketika semakin sedikit air yang ada dalam gelas, maka kolom udaranya jadi lebih besar. Kalau kolom udaranya besar, maka getarannya jadi lebih lambat dan bunyinya jadi lebih rendah. Kalau bunyinya rendah, tandanya frekuensinya kecil. Sesuai dengan pertanyaan soal, manakah gelas yang menghasilkan frekuensi paling tinggi? Tinggal adik-adik cari saja mana gelas yang isi airnya banyak. Nah, itu ada pada gelas nomor 1. Maka jawaban yang benar adalah gelas nomor 1. Gelas yang penuh dengan air menghasilkan getaran lebih cepat. Sistem pengairan sawah di daerah lereng gunung dilakukan dengan sistem irigasi seperti pada gambar. Manakah sifat zat cair yang ditunjukkan dalam pemanfaatan sistem irigasi pada gambar di atas? Adik-adik, pada sistem irigasi yang ada di lereng gunung, air itu dialirkan memanfaatkan gaya gravitasi, sehingga mengalir dari sumber air yang tempatnya tinggi menuju sawah yang letaknya lebih rendah. Maka sifat dari zat cair selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Jawaban yang A. Perhatikan tabel data hasil percobaan pertumbuhan biji kacang hijau berikut ini. Berdasarkan tabel, manakah pertanyaan ilmiah yang berusaha dijawab melalui kegiatan percobaan? Nah, di sini adik-adik perhatikan ada pertambahan tinggi tanaman pada hari ke-1, 2, 3, 4, dan 5. Ini keadaan cahayanya gelap, remang-remang, dan terang. Jadi percobaan ini adik-adik, mereka ingin tahu apakah cahaya gelap, cahaya remang-remang, atau cahaya terang itu mempengaruhi pertumbuhan tanaman kacang hijau atau tidak. Nah, ternyata iya, kalau keadaan cahayanya gelap di hari ke-1, tingginya itu 1,3, di hari kedua 2,4, sampai di hari kelima tingginya 8 cm. Di remang-remang juga seperti itu, dari 0,9 di hari pertama sampai di hari kelima 3,4 cm. Di tempat yang terang juga sama, hari pertama 0,3 sampai hari kelima 2,1. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Apakah intensitas cahaya mempengaruhi pertumbuhan tanaman? Perhatikan Quran Surat Al-Muluk ayat 19 berikut ini. Ayat di atas menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam menciptakan burung yang mampu terbang di udara. Burung elang laut dada putih merupakan salah satu burung pemangsa dengan kemampuan terbang dan mencari mangsa yang handal. Manakah yang termasuk pada adaptasi burung elang laut dada putih? Adaptasi itu adik-adik cara hewan menyesuaikan diri supaya mereka itu bisa hidup dengan baik di lingkungannya. Nah, adaptasi itu ada dua. Yang pertama adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi itu perubahan bentuk tubuh seperti sayap, paruh, atau kaki. Yang kedua adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi ini perubahan di dalam tubuhnya seperti cara bernafas atau punya alat khusus di dalam tubuh. Nah, jadi adaptasi apa adik-adik yang dimiliki oleh elang laut dada putih? Adaptasi yang dimilikinya adalah adaptasi morfologi. Karena elang ini memiliki sayap yang dapat direntangkan hingga 3 meter. Nah, itu merupakan contoh dari adaptasi morfologi bentuk tubuhnya. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Perhatikan gambar siklus air berikut. Manakah tahapan dari siklus air yang berkaitan dengan ketersediaan unsur hara nitrogen dalam tanah maupun perairan?
Jadi adik-adik, ketersediaan unsur hara nitrogen dalam tanah maupun di perairan itu disebabkan oleh hujan yang turun atau yang kita kenal dengan peristiwa presipitasi. Jadi hujan itu adik-adik seperti pengantar makanan untuk tanah. Waktu hujan turun, air membawa zat-zat penting dari udara seperti nitrogen dan masuk lagi ke tanah. Tumbuhan lalu memakai zat itu untuk tumbuh dengan sehat. Jadi yang membantu tanah punya nitrogen adalah presipitasi atau hujan. Ayah Denny sangat menggemari minum kopi tubruk. Bagaimana cara memisahkan air dan kopi secara cepat? Kopi tubruk itu adik-adik, kopi yang bubuknya dicampur langsung dengan air panas. Setelah diaduk, bubuk kopinya mengendap di bawah. Jadi untuk memisahkan air kopi dari ampasnya dengan cepat, caranya adalah dengan disaring. Jadi jawabannya yang C ya adik-adik. Makanan yang dikonsumsi oleh manusia akan mempengaruhi karakternya. Dengan demikian, Islam memberikan batasan seputar makanan yang halal dan haram dikonsumsi. Salah satu kriteria binatang yang dilarang telah disebutkan oleh Rasul dalam hadis riwayat Ibnu Abbas di bawah ini. Pertanyaannya, hewan manakah yang haram dimakan berdasarkan hadis di atas? Dalam hadis ini dijelaskan bahwa binatang buas bertaring itu seperti singa, harimau, serigala itu haram untuk dimakan. Kemudian burung yang bercakar tajam untuk memangsa seperti elang, burung hantu, raja wali juga haram untuk dimakan. Jadi binatang yang diharamkan dalam hadis ini adalah yang D, elang. Kenapa bukan kelinci, kambing, dan babi? Nah, hewan ini tidak dijelaskan dalam hadis. Perhatikan Quran Surat An-Nahl ayat 67 berikut. Di samping bisa dikonsumsi secara langsung, anggur dapat diolah menjadi minuman fermentasi yang lazim disebut dengan win. Mengkonsumsi win dapat memabukkan sehingga haram hukumnya untuk diminum. Mengapa win dapat memabukkan? Terjemahan dari Al-Quran Surah An-Nahl 67 ini, dan dari buah kurma dan anggur, kamu dapat membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Nah, ini menunjukkan bahwa anggur itu bisa diolah menjadi dua adik-adik. Yang pertama sebagai rezeki yang baik, seperti dimakan langsung atau dijadikan jus. Yang kedua itu minuman yang memabukkan, seperti win yang diharamkan tadi. Mengapa win itu bisa memabukkan? Karena pada proses fermentasi anggur menjadi win, saat difermentasi gula alami dalam buah anggur akan dirubah oleh ragi menjadi alkohol atau etanol. Karena kandungan gula pada anggur berubah menjadi alkohol selama fermentasi, dan alkohol inilah yang menyebabkan mabuk. Maka jawaban yang benar adalah yang A, kandungan gula pada anggur berubah menjadi alkohol. Perhatikan jaring-jaring makanan di ekosistem hutan berikut ini. Manakah yang berhubungan dengan potensi peningkatan populasi kucing hutan? Yang menyebabkan meningkatnya populasi kucing hutan itu nantinya ketika burung elang itu diburu. Nah, mengapa? Karena elang adalah pemangsa kucing seperti yang ada pada jaring-jaring makanan ini. Jika elang diburu dan jumlahnya berkurang, ancaman terhadap kucing hutan semakin menurun sehingga lebih banyak kucing hutan yang bisa bertahan hidup. Maka populasi kucing hutan nanti akan meningkat. Jadi jawabannya adalah yang B.